Bab 137, menemukanmu. Azan maghrib berkumandang merdu di udara menghentikan pembicaraan antara Galih dan Anggi. Momen ini sebenarnya sudah ditunggu Anggi sejak tadi, sebab ia ingin mengajak sang bos untuk lebih saling mengenal, dengan menikmati makan malam bersama di restoran sebelah. Hampir mustahil untuk bisa mendekati lelaki seperti Galih. Meskipun ramah, ada kesan dingin dan kaku dalam dirinya. Sebagai lelaki muda dan mapan, ia menjadi incaran para kaum hawa, termasuk Anggi. Namun, laki-laki itu selalu mengabaikan wanita manapun yang berusaha mendekat dan membangun benteng yang sulit ditembus. Bukannya hari ini Pak Galih sedang berpuasa? Kebetulan di sebelah adalah restoran favorit saya. Makanannya lumayan enak, kalau tidak keberatan. Tidak, terima kasih. Potong Galih cepat sebelum Anggi mengutarakan keinginannya. Saya akan makan nanti saja. Sekarang saya mau ke masjid dulu. Kalau begitu habis Bapak salat saja. Saya sudah ada janji di luar. Anggi mengulas senyum samar. Penolakan Galih secara tak langsung itu kembali melunturkan kepercayaan dirinya yang tinggi. Kalau begitu saya ke ruangan sebelah dulu. Kebetulan saya masih ada sedikit pekerjaan yang harus diselesaikan. Silakan. Ucap Galih datar. Setelah kepergian wanita itu, ia menuang air putih ke dalam gelas dan meneguknya perlahan, setelah sebelumnya mengucapkan niat berbuka puasa. Di sisi lain, hal serupa terjadi pada Riana yang berbuka puasa dengan meneguk segelas air putih. Selepas menjalankan ibadah salat maghrib, ia duduk dengan sepiring nasi putih dan lauk seadanya. "Kenapa Bunda nggak makan ayam gorengnya?" tanya Vio, saat melihat di piring bundanya hanya ada nasi putih dan kuah sayur. Riana sengaja tidak memakan ayam goreng tersebut agar dapat ia simpan untuk Vio. Satu potong bisa untuk makan malam, dan potongan satunya bisa untuk bekal esok hari. "Bunda nggak terlalu suka, sayang. Ayam goreng yang buat Bunda, untuk Vio makan besok aja, ya? Bunda makan aja. Ayam gorengnya enak, Bunda. Besok Vio makan sama telur aja." "Makasih, sayang. Tapi buat Vio aja." Riana mengusap puncak kepala putrinya penuh cinta. Tepat pada saat itu ia merasakan suhu tubuh Vio sedikit hangat. Mungkin efek terjatuh siang tadi. Keadaan ini membuat Riana sedikit khawatir. Sebab belakangan ini, Vio sempat mengalami mimisan saat demam tinggi dan itu membutuhkan penanganan dokter. Satu-satunya yang terpikir oleh Riana adalah meminta pinjaman dari Anggi. Meskipun terkadang ia harus menerima makian lebih dulu. Malam itu juga Riana sudah menyambangi rumah sang bos untuk meminta pinjaman, atau paling tidak meminta sebagian gaji untuk bulan depan. Sementara Vio ia titipkan pada Iren. "Ngapain kamu datang malam-malam?" Pertanyaan ketus itu menjadi sambutan pertama bagi Riana. "Mbak, apa boleh besok saya izin tidak masuk? Anak saya sedang demam dan saya tidak bisa meninggalkan dia lama-lama." "Ya ampun, anak kamu itu rewel juga, ya? Sedikit-sedikit sakit." Riana hanya menarik napas dalam-dalam mendengar kalimat sarkas itu. Ia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu oleh Anggi. "Kalau boleh, saya juga mau minta gaji untuk setengah bulan ke depan. Saya mau bawa Vio berobat, tapi sisa gaji saya kemarin sudah tidak cukup lagi." Wanita yang sedang duduk di depan meja rias sambil memoles wajahnya dengan makeup itu mendecakkan lidah. Ia menatap Riana melalui pantulan cermin. "Kamu pikir saya ATM berjalan atau badan sosial yang bisa menampung semua keluhan kamu?" "Saya minta maaf, Mbak. Saya tidak tahu harus kemana lagi." Anggi adalah harapan satu-satunya untuk mendapatkan uang, sebab Riana tidak memiliki teman untuk mengadu. "Cari di tempat lain. Manusia di dunia ini banyak yang bisa kamu mintai tolong. Udah, jangan ganggu saya. Malam ini saya ada acara penting." Riana hanya bisa pasrah. Ia harus meninggalkan rumah sang bos dengan tangan hampa, karena Anggi menolak memberi. "Ya Allah, aku harus apa sekarang?" Dalam kebimbangan Riana melangkah. Ia harus cepat sampai di rumah. Jika sedang demam seperti sekarang, Vio menjadi lebih manja dari biasanya.
Selain itu, ia takut View akan menangis jika terbangun dan tak menemukan dirinya. Berbekal sisa gaji kemarin, Riana mendatangi sebuah apotik. Ia tampak ragu, mengingat dirinya tak memiliki uang lebih lagi untuk biaya hidup sehari-hari. "Mbak, ada obat penurun panas untuk anak 4 tahun?" Tanya kepada seorang wanita yang bertugas di apotik. "Ada, Bu, mau yang paten atau generik?" "Yang paten aja, Mbak, biar cepat sembuhnya." Wanita itu lantas menggeser sebotol obat sirup ke hadapan Riana. "Harganya 125.000. Riana terdiam sejenak sambil membuka dompet kecilnya. Seketika hatinya menjerit saat melihat jumlah uang yang terselip di dalamnya. Hanya ada 2 pecahan 20 ribuan. Gaji 1,5 juta dari Mbak Anggi kemarin lalu sudah dipotong hampir setengahnya untuk mengganti vas bunga yang pecah. Belum lagi uang sewa rumah dan keperluan dapur. Riana pasti sudah menyerah jika hatinya tidak berpegang teguh pada keyakinan akan kuasa Sang Pencipta. Ujian kali ini ia jalani dengan penuh kesabaran. "Apa ada obat penurun panas yang harganya di bawah itu, Mbak?" Tanyanya penuh harap. "Ada, Bu." Wanita itu membuka laci dan mengeluarkan obat penurun panas berbentuk sirup yang lain. "Harganya 35.000. Ya sudah, Mbak. Saya ambil yang ini aja." Galih masih duduk di atas sajadah dengan sebuah tasbih di tangan. Sejak beberapa jam lalu pikirannya tidak tenang. Ada kegelisahan yang mengisi seluruh hatinya. Seperti sedang terjadi sesuatu yang buruk. Hampir 1 jam ia menghabiskan waktu di dalam masjid tempatnya bertemu dengan View untuk pertama kali. Entah mengapa View mengingatkannya pada Riana. Bentuk wajah, mata dan bibir. Andai ia dan Riana tidak terpisah, mungkin mereka sudah memiliki beberapa anak yang lucu. Namun, yang terjadi sekarang keduanya terpisah oleh jarak dan waktu yang begitu jauh. Tiba-tiba seluruh pikiran Galih tertuju pada sang istri, memikirkan apakah Riana baik-baik saja, hidup dalam kecukupan dan bahagia atau sebaliknya. Memikirkan itu saja sudah membuat Galih merasa sesak. "Astagfirullah, apa yang kupikirkan? Riana wanita yang kuat. Insya Allah selalu dalam lindungannya." Galih mencoba menghilangkan perasaan aneh dalam hatinya dan menanamkan pikiran positif. Bukankah dikisahkan Nabi Adam juga pernah terpisah dengan istrinya selama bertahun-tahun? Keduanya pernah lalai dengan mudah terhasut oleh iblis. Dalam perpisahan fisik itu, keduanya diuji untuk meningkatkan kualitas diri. Dan ketika waktunya sudah tiba, mereka dipertemukan kembali dalam keadaan suci dari dosa. Aku akan menganggap perpisahan ini pun untuk membersihkan kesalahan dan dosa di masa lalu. Galih menghembuskan napas pelan. Ia bangkit dari posisi bersimpuh dan memasukkan tasbih kecilnya ke dalam saku kemeja. Sebelum keluar, ia sempat berbincang dengan seorang pengurus masjid dan mengutarakan niatnya untuk membantu mendanai pembangunan pesantren di masjid tersebut. Lelaki itu memilih duduk di teras masjid dan memasang sepatu. Tiba-tiba ia kembali teringat pada View, gadis kecil penjual keripik yang tadi ia temui di sana. Kenapa aku terus memikirkan anak itu? Galih merasa heran dengan dirinya sendiri. Di antara banyak anak yang ia temui, Viola satu-satunya yang dapat mencuri hatinya, bahkan pada pertemuan pertama. Lamunan Galih membuyar. Ia bangkit meninggalkan halaman masjid. Baru akan membuka pintu mobil, tiba-tiba matanya tertuju pada satu arah. Deg! Galih membeku. Jantungnya seperti akan berhenti berdetak. Dalam hitungan detik, bola matanya berbalut cairan ketika melihat sosok wanita berjalan seorang diri di sisi jalan. 5 tahun perpisahan adalah waktu yang cukup lama, tetapi rupanya tak cukup untuk membuatnya melupakan wajah itu. "Riana!" Bersambung.